oh benar Bu Ayu ternyata sudah melaksanakan tugas seperti itu saja. Jadi tidak yang terlalu bagaimana tidak. Nah, kenapa dia harus melibatkan guru, kepala sekolah di dalam kesempatan ini yang lebih berpengalaman itu kan memang kepala sekolah. Nah, diharapkan Bu Ayu ini bisa banyak belajar dari kepala sekolah, dewan guru yang sudah notabene-nya ada di sini. Nah, jadi nanti kalau seandainya Bu Ayu sudah selesai, masukan, saran, kritik dari para dewan guru, dari kepala sekolah itu sangat dibutuhkan untuk keberhasilan kemajuan dari kegiatan Bu Ayu ini. Baik, saya rasa itu saja. Nanti silakan Bu Ayu dimulai dari pembukaan. Saya bacakan susunannya di sini. Pengantar tujuan itu tadi sudah saya Bapak Ibu. Kemudian kata sambutan dari kepala sekolah, lalu pemaparan materi dari Bu Ayu, kemudian nanti ada saran, masukan atau apalah tentang visi misi dari yang akan dibuat bersama oleh Bu Ayu nanti. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Beta sebagai pengajar praktik guru penggerak angkatan 7 yang hadir pada pagi hari ini. Terus ada CGP yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SDN 13 Pino yang sempat hadir pada pagi hari ini. Mungkin kita patut panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita memang membuktikan bagaimana eksen pengajar praktik dan CGP dalam rangka mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Di sini nanti CGP itu akan memaparkan, dan saya selaku kepala sekolah disaksikan juga oleh pengajar praktik, memastikan bahwa program IKM itu benar-benar masuk dalam visi misi sekolah. Jadi di dalam visi misi sekolah nanti kita lihat ya, apakah CGP ini nanti mampu mengimplementasikan dan mensosialisasikan dengan kita semua, karena yang dituntut dalam visi misi itu IKM kurikulum Merdeka itu 6 elemen itu harus terpenuhi di dalam visi dan misi sekolah kita. Untuk itu kegiatan ini memang perlu didiskusikan oleh kita agar CGP dan PP-nya memastikan kegiatan ini sudah terlaksana di sekolah ini. Nah, ini sebagai pengantar, terima kasih kepada Ibu pengajar praktik yang sudah membimbing guru kami. Semoga kedepannya lebih bagus lagi. Dan nanti saya istilahnya hanya berterima kasih dan mensupport kegiatan ini. Semoga setiap pendampingan itu benar-benar kita laksanakan sesuai dengan petunjuk. Ini saja yang harapan kami. Nanti apa yang disampaikan Bu Ayu itu apakah sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka, implementasi kurikulum Merdeka, atau bagaimana, kita perlu didiskusikan bersama. Ya, walaupun mungkin sudah kita susun, semoga nanti kan lebih bagus lagi. Nah, ini untuk pembelajaran kita semua. Jadi saya akhiri mungkin yang semacam sambutan dari saya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi,
Silakan Bu Ayu sebagai CGP melanjutkan kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 13 Nangapino, yang saya hormati pengajar praktik Ibu Bethala dan Dewan Guru beserta tenaga kependidikan SDN 13 Nangapino yang saya hormati. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Karena pada hari ini kita akan mengadakan kegiatan pendampingan individu kedua saya pada program guru penggerak. Ini sudah memasuki bulan ketiga. Jadi pada hari ini adalah pendampingan kedua. Hari ini kita akan membahas tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nanti kita sama-sama diskusi apakah visi di sekolah kita ini udah benar-benar sesuai dengan apa yang kita cita-citakan atau belum, ya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada ibu-ibu semua. Kita santai saja diskusinya ya ibu-ibu ya. Sebelumnya selama mengikuti program ini memang udah banyak sekali ilmu yang saya dapat, terutama tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara ini tujuan pendidikan menurut beliau adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tugas kita sebagai guru itu adalah menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodratnya. Kita sebagai pendidik ini diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun. Sedangkan anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak tukang kebun tadi. Jadi di lahan yang telah disediakan. Kita itu tidak bisa memaksa biji padi itu, biji jagung tumbuh menjadi padi. Begitu juga padi kita paksakan tumbuh menjadi jagung juga tidak akan bisa. Begitu juga dengan anak-anak atau murid-murid kita. Kita tidak bisa memaksakan mereka tumbuh sesuai dengan kemauan kita, ya. Jadi di sini tugas kita adalah memberi tuntunan dan arahan agar anak-anak ini tidak kehilangan arah dan tetap berada di jalurnya dan tidak membahayakan diri mereka. Jadi karena anak-anak ini memiliki karakter dan keunikannya masing-masing, jadi kita harus bisa mengakomodir pembelajaran agar dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi intinya ini adalah pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Jadi setiap kegiatan yang kita lakukan, baik itu ekstrakurikuler ataupun intrakurikuler, itu semuanya berorientasi kepada murid. Apapun yang kita lakukan adalah misi kita untuk mewujudkan visi sekolah. Nah sekarang pertanyaannya, apakah visi sekolah kita ini sudah berpihak pada murid atau belum? Nah, nanti akan kita kaji bersama, Bapak Ibu, ibu-ibu semuanya. Kita kan udah punya visi nih di sekolah kita, udah kita susun, udah kita rumuskan bersama. Nanti kita akan lihat apakah visi ini udah sesuai belum dengan cita-cita yang kita inginkan atau udah berpihak pada murid atau belum. Jadi untuk itu nanti ada beberapa pertanyaan, nanti Bapak Ibu bisa menjawab. Nanti saya bagikan ini. Nanti pertanyaannya ada beberapa, saya berdiri aja ya. Nah, ini pertama. Pertanyaan rumpangnya. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Kira-kira Bapak Ibu ini, teman-teman semua maunya murid-murid ini seperti apa? Murid impian teman-teman semua seperti apa? Nanti boleh mungkin di sini aja ya. Nanti kalau udah tulis boleh kita tulis. Nanti kita akan lihat bersama. Ada yang dapat pulpen saya lihat ini. Bapak sekolah mungkin juga boleh ya kali ya? Bapak enggak? Oh, supaya tahu Bapak memimpikan juga.
yang mimpi. Dia yang mimpi kan. Ya, jangan memimpikan guru Pak. Ya, boleh ditulis kalau sudah ditulis boleh ditempel ke depan ya. Iya. Bebas apa aja maunya mau impian kawan-kawan semua seperti apa ya? Ada yang sudah? Ya sudah tempel. Ini kan modelnya Oke, silakan. Karena Ibu Linda duluan, Ibu Linda boleh membacakan apa impian Ibu Linda terhadap murid-muridnya. Boleh langsung dibacakan, Bu Linda. Ya, apa? Singkat aja. Baiklah, terima kasih. Jadi saya memimpikan anak-anak saya itu anak-anak sekolah kita atau murid kita karena berfokus pada ini, yaitu saya memimpikan anak-anak berakhlak yang mulia. Nah, mungkin itu salah satunya. Terima kasih Bu Linda. Luar biasa sekali impian Bu Linda. Ingin anak-anak kita ini memiliki akhlak yang mulia. Ya, karena itu memang hal yang sangat utama ya. Setiap ilmu tanpa akhlak itu tiada artinya, ya. Percuma orang pintar tapi akhlaknya buruk. Ya. Baik, mungkin ada lagi yang lain? Bu Boya boleh ya, silakan Bu Boya. Saya bermimpi murid kita berpikiran kritis. Tepuk tangan tadi lupa untuk Bu Boya. Bu Boya memimpikan memiliki murid-murid yang berpikiran kritis. Bagus sekali ya. Oke. Ibu Nadima sudah? Oke, boleh? Kita dengar apa impiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Keinginan saya, mimpi saya menginginkan siswa-siswi berakhlak mulia dan berimtak. Terima kasih Bu, impian yang sangat luar biasa. Ya, betul sekali ya. Mendukung akhlaknya bagus dan ilmu pengetahuan dan teknologinya juga harus mengikuti perkembangan zaman nantinya ya. Kau isi nun. Baik, oke. Kawan. Ibu Yani udah selesai? Oke. Ini impiannya banyak kayaknya Pak. Ya. Ibu Ayu, impian saya siswa-siswi itu dapat berinovasi mengikuti perkembangan zaman serta dapat menyaring mana yang dampak positif, dampak negatif dari globalisasi tersebut. Sekarang ini sangat malang kan? Luar biasa juga impian dari Ibu ini. Jadi ini adalah masih ada? Bu Ferry belum? Oh, ternyata Bu Ferry yang belum Pak. Oh iya. Apanya banyak ditanya tuh. Soalnya ada mimpikan guru di sini. Oh. Karena saya sendiri. Ganteng sendiri mau. Iya, baik. Jadi saya memimpikan murid yang bahagia, menyenangkan, berperilaku baik dan memiliki keinginan yang kuat untuk belajar serta mengikuti proses global yang positif. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Itulah tadi impian dari rekan-rekan semua. Pastinya kita semua punya mimpi masing-masing. Semoga aja mimpi kita ini akan dapat kita wujudkan. Amin ya. Baik, kemudian ada pertanyaan berikutnya. Ini, kita percaya bahwa murid adalah. Nah, kira-kira Bapak Ibu percaya murid-murid kita ini seperti apa? Boleh ditulis lagi? Ya,
Dengan singkat, nanti ini nggak usah dibacakan juga nggak apa-apa, ya. Biar oh, sudah baca lagi kata bapak pas sekolah, biar tahu. Boleh baca di sini juga boleh. Ya, kita percaya bahwa murid kita adalah apa menurut bapak ibu semua, menurut ibu-ibu semua. Mohon maaf. Sudah? Oke. Dibaca. Boleh? Boleh ya? Mau baca? Kita percaya bahwa murid kita itu adalah unik. Iya, unik mereka. Ya, boleh ditempel, boleh nggak? Biar rame kata tulisnya. Ada lagi? Yang sudah? Nah, di situ nggak apa-apa. Ke Bu Yeni Kak. Ya, Bu Yeni sudah? Oke, kita percaya bahwa murid kita memiliki potensi dan bakat masing-masing. Kok sama sih ya? Baru sehati. Oke, Bu Ferry sudah sepertinya. Iya, kurang lebih dengan Bu Yeni ya, saya percaya bahwa seorang murid adalah individu yang memiliki potensi masing-masing, berpotensi di bidangnya masing-masing. Gitu. Terima kasih Bu Ferry. Nah, Bu Nadima sudah? Dah. Murid kita di sini memiliki karakter yang berbeda-beda, namun diperlukan bimbingan. Saya bantu nempel. Ya, semua yang ibu-ibu tulis betul semua ya. Anak-anak kita ini ada yang anak-anak yang unik, punya karakter yang berbeda, potensinya juga berbeda-beda ya. Jadi bagaimana nanti kita sebagai guru yang akan mengarahkan mereka. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ada 6 pertanyaan. Oke, di sekolah kita mengutamakan. Kira-kira akan ditulis lagi. Ya, di sekolah kita ini kira-kira yang diutamakan itu apa? Tadi itu bantu. Ya, apa yang diutamakan di sekolah kita ini? Silahkan ditulis lagi. Kalau sudah boleh dibacakan. Ada sudah? Tidak lagi yang nomor 1. Silakan. Di sekolah kita mengutamakan yang saya tulis di sini yaitu dukungan pendidikan yang berkarakter, yang berpihak pada murid. Begitu. Sudah? Baik. Tapi agak mirip, nggak nyontek Pak. Jadi di sekolah kita ini yang diutamakan adalah pendidikan karakter, karena saya percaya anak yang berkarakter baik pasti juga akan memiliki ilmu yang baik. Super. Ya karena memang kita berada di sekolah yang sama, jadi kita tahu kan apa yang ada di sekolah kita. Ajar ya. Memang berarti saat ini. Ya. Ya, silakan Bu. Di sini mengutamakan budi pekerti atau adab dan karakter yang berpihak kepada siswa. Terima kasih. Baik, Bu Yeni sudah Bu Yeni? Oke. Kalau gitu kita lanjut pertanyaan berikutnya ya. Masih ada pertanyaan. Ini. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka sadar bahwa mereka itu apa? Silakan ditulis lagi jawabannya. Ujian hari ini apa? Murid di sekolah kita sadar Itu saya betul udah minta bahwa tadi. apa nih? Nah, murid di sekolah kita ini sadar betul bahwa mereka sadar diri mereka itu seperti apa. Yuk, silakan ditulis. Ada yang sudah?
Siapa? Oh ya, udah. Ibu ini. Oke, mereka itu sadar bahwa mereka adalah generasi penerus bangsa. Memang murid-muridnya dah sosok generasi penerus bangsa kita ya. Langsing nampaknya. Oke, baik. Ada lagi yang sudah? Panjang materi ini kayaknya. Sudah? Penulis memang seperti itu. Baik, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sebenarnya tugas mereka adalah belajar untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Betul sekali. Silakan dulu. Ada yang sudah? Baik. Mama Goyang, silakan. Apa? Murid-murid di sekolah kita sadar betul bahwa dalam dirinya memiliki bakat tertentu. Betul sekali ya, Goyang ya. Saya bantu tempel. Ada lagi yang mau membacakan hasil pemikirannya? Bu Linda? Ya. Murid di sekolah kita sadar bahwa betul mereka adalah generasi harapan bangsa, belajar dan mengutamakan budi pekerti dan adab. Bagus sekali ya pemikirannya. Baik. Masih? Bu Radina. Murid atau mereka memiliki bakat minat yang berbeda dan mereka yang sadar akan kewajibannya sebagai siswa. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita warga sekolah. Di sekolah ini yakin untuk, kita sebagai warga sekolah di sekolah ini yakin untuk apa? Silakan ditulis kembali. Ibu Dumi tolong agak melindungi sedikit. Oh, begini sudah, oke baik. Kita akan mendengar. Oke, kita warga sekolah, yaitu dari siswa-siswi maupun guru ya dan tenaga yang lainnya, yakin dapat melakukan perubahan baik sikap ataupun perilaku guna mewujudkan warga sekolah yang berprofil Pancasila, terutama untuk siswa-siswinya. Bagus sekali Bu Yeni ya. Ada lagi yang lain? Ibu Linda, oke. Yang diri itu nama gitu. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk mewujudkan murid profil Pancasila dengan cara menuntun murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Itu Ki Hajar Dewantara kelak ke depannya. Terima kasih, bagus sekali. Bu Ferry? Ya. Kita di sekolah ini yakin bahwa kita dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan sekolah. Luar biasa sekali. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Bapak Boya, cepatnya kata. Lagi mikir Pak, sabar. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Masih ada? Ya. Saya paham bahwa kira-kira kita ini paham bahwa boleh ke siswanya langsung ya, boleh ke sekolahnya juga boleh. Paham ya Bapak Ibu maksud dari pertanyaan ini? Bapak? Tidak membingungkan ya? Oke. Sama apanya ya? Ini ibu-ibu guru hebat semua Pak. Jadi pertanyaannya mereka langsung nyambung, nggak perlu dijelaskan lagi ya Bu ya. Nah, masih paham akan maksud dari pertanyaan ini apa?
Ada yang sudah? Saya. Oke. Baca depan sekali ini. Oh iya. Tunjuk jadi itu. Depan sini boleh, depan sini aja. Baru tempel. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa murid memiliki bakat serta minatnya masing-masing dengan potensi dan menjadi penuntut mereka kelak di masa depan. Luar biasa ya, Glinda paham. Jadi kita harus paham. Sebagai guru kita memang harus paham ya. Jangan sampai kita menjadi pendidik kita tidak tahu murid kita ini seperti apa. Bu Ferry sudah? Diri maju. Baik, saya dan guru lain paham di sekolah setiap anak memiliki potensi yang berbeda dan sebagai guru kita wajib mengarahkan mereka untuk menggali setiap potensi secara maksimal. Luar biasa. Ya, siapa lagi yang ingin membacakan? Mbak Boyan sudah? Kita lagi tes. Nanti masih YouTube sama Boyan untuk saya. Ya, kita tunggu sebentar, Ibu Boyan, sedikit lagi, ya. Saya akan membacakan. Ya gitulah muridnya. Oke, baik. Ini dari punya Ibu Boyan ya. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa siswa memiliki bakat minat masing-masing. Tugas kita menuntun dan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Ya, ini adalah jawaban dari Ibu Boyan. Sangat luar biasa jawabannya. Oke, masih ada? Tepuk tangan untuk Ibu Boyan. Oh, sama bisa bacakan juga. Ini kalau ngomong ini manja nih. Bisa bacakan semua ya. Lagi dari Ibu Elima. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa kita sebagai guru, kita mengarahkan siswa sesuai dengan bakat minat, sesuai dengan potensi-potensi yang berbeda. Ya, ini jawabannya. Tepuk tangan juga untuk Ibu Nabila. Baik, ya, ini sudah cukup. Oke, kita lihat masih ada pertanyaan atau tidak. Oh, sudah selesai. Baik, jadi dari beberapa pertanyaan yang udah teman-teman jawab tadi, kira-kira apakah sudah sesuai atau sudah pas dengan visi sekolah kita atau belum? Sudah masuk di situ atau belum ya? Sekarang kita lihat visi SDN 13 Mangapino. Terwujudnya generasi pelajar sebagai pembelajar sepanjang hayat yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif, serta gemar literasi. Gimana? Apakah impian yang sudah dituliskan tadi sudah tertuang di visi kita? Kalau menurut saya sih udah yes ya, visinya sudah sangat sesuai. Jadi tolong agak terlindungi kamu. Lagi dulu. Oke. Oke. Jadi ini adalah visi dari sekolah kita ini. Jadi apa-apa pertanyaan-pertanyaan yang udah Ibu jawab tadi, apakah semuanya kira-kira udah termasuk di situ atau belum? Kalau memang belum kan nanti kita akan bersama-sama mungkin akan merevisi sedikit visi sekolah kita. Kalau memang udah dirasa cukup, udah pas, nah itu kedepannya
bagaimana caranya kita bersama-sama mewujudkan visi kita dengan misi-misi yang sudah kita rencanakan, kita programkan bersama. Misal contoh di sini kita udah ada ya yang untuk terwujudnya generasi belajar sepanjang hayat beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini kita di sekolah kita udah ada beberapa program yang udah kita laksanakan, misalnya kayak contohnya untuk yang beragama Islam mungkin udah ada jadwal sholat zuhur bersama, dan setiap hari juga kita sebelum memulai pelajaran kita selalu melaksanakan doa dan mengakhiri dengan berdoa juga. Dan untuk yang agama lain juga ada seperti kegiatan-kegiatan gereja ya Bu Ferry ya. Ini udah termasuk ke dalam program kita untuk kedepannya anak-anak bisa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkebinekaan global juga sepertinya udah ada. Bergotong royong ini juga pastinya ya. Setiap hari bagaimana anak-anak bekerja sama, mereka kerja bakti. Kadang-kadang kita ada seminggu sekali kerja bakti bersama, atau setiap hari piket di kelas, itu juga udah termasuk gotong royong kepada siswa, menanamkan nilai-nilai gotong royong kepada siswa. Mandiri udah pasti ada juga, mandiri. Anak-anak belajar bagaimana mereka bisa mandiri, mengerjakan segala sesuatunya tanpa harus diperintah, ya. Bernalar kritis. Nah, ini mungkin ini memang agak sulit, tapi kita akan mencoba bagaimana kita mengupayakan anak-anak ini mereka bisa berpikir kritis, bisa mengungkapkan sesuatu. Tapi udah banyak sekali anak-anak yang memiliki ide-ide ya di sini ya, iya udah banyak sebagian. Jadi tinggal kita kembangkan lagi kedepannya seperti apa. Kreatif, nah ini kreatif ini sangat luar biasa karena dari pembelajaran yang udah kita laksanakan di kelas, banyak sekali anak-anak yang ternyata memang kreatif. Mereka memiliki kreativitas mereka sangat tinggi dan luar biasa ya. Apalagi ini dalam kegiatan ekstrakurikuler banyak sekali bakat-bakat dan minat-minat yang ternyata anak-anak itu mungkin selama pandemi terpendam, sekarang dikeluarkan lagi ya. Bahkan satu anak bisa semuanya mau mereka ikut ya, nah hanya satu kegiatan saja. Jadi memang luar biasa sekali. Yang terakhir, gemar literasi. Nah ini sudah masuk program kita juga. Setiap Jumat kita ada literasi bersama di halaman sekolah, dan setiap pagi juga kita selalu ada literasi di dalam kelas ya. Jadi saya rasa visi yang sudah kita susun bersama di SDN 13 Tangga Pinang ini sudah sesuai dengan impian dan cita-cita kita ya. Baik, jadi bagaimana kedepannya kita bisa terus berusaha supaya visi kita ini terus berkembang dan maju terwujud dengan baik. Tidak hanya slogan di sekolah saja ya Bapak Ibu, karena kebanyakan visi itu hanya sebagai slogan di sekolah, terpampang di depan besar, tapi tidak ada maksud dan tujuannya apa. Bahkan mungkin ada sebagian guru yang tidak tahu apa visi dari sekolahnya itu sendiri ya. Karena mungkin visinya hanya disusun oleh kepala sekolahnya saja yang membuat. Tapi kita di sini saya udah lihat bagus, kita bersama-sama Bapak Kepala Sekolah udah mengajak kita biasanya berdiskusi untuk menyusun visi bersama, misi bersama supaya kita bisa memajukan sekolah kita ini bersama. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada sedikit arahan dari Ibu PP mungkin. Bagaimana Bu? Ya, oh ya baiklah. Bu PP bilang sudah cukup ya. Nah jadi kita ke depan saja. Baik kawan-kawan guru semua yang hebat-hebat semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena udah mau meluangkan waktunya untuk kita berdiskusi bersama. Karena kalau tidak seperti ini kita juga tidak tahu kan. Jadi kita punya seperti ini rupanya. Ternyata setiap guru itu pasti punya impian ingin menjadi murid-muridnya itu seperti apa. Tetapi arah muaranya kita harus tetap sama. Kita ingin mensukseskan tujuan dari pemerintah itu adalah menciptakan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Tujuan pemerintah sekarang. Jadi semuanya sudah kita tuangkan di visi. Dari visi inilah kita bisa mewujudkan itu semua. Bagaimana caranya nanti kita sebagai guru menuntun anak-anak yang punya potensinya ini, yang punya bakat ini, punya keunikan ini, karakter ini, kita bisa menuntun, mengarahkan mereka. Karena itu tadi seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, kita tidak bisa menanam biji padi tapi kita inginnya tumbuhnya jagung, itu tidak akan bisa karena itu udah kodratnya.
Tanam padi ya tumbuhnya padi. Seperti anak juga seperti itu. Mereka tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi bagaimana Ki Hajar Dewantara juga mengumpamakan begini. Ada biji jagung ini kualitasnya bagus, tetapi dia ditanam di tanah yang kurang subur, tidak pernah disiram, tidak pernah dirawat. Tapi biji jagung yang bagus ini tidak akan tumbuh dengan subur. Tetapi sebaliknya, mungkin biji jagungnya ini tidak bagus bibitnya, tapi dia ditanam di tanah yang subur, dirawat, disiram, dijaga, dia akan tumbuh menjadi biji jagung yang akan subur. Begitu juga anak-anak. Percuma mungkin anak-anak itu dilahirkan memang memiliki kecerdasan yang luar biasa, tapi kalau dia tidak dididik, tidak diarahkan dengan guru yang tepat, guru yang benar-benar mengarahkan dia akan terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Begitu juga sebaliknya, mungkin kita di kelas itu ada anak yang memang sangat luar biasa, tidak bisa, tidak baik. Mungkin memang terlahir seperti itu, tapi kita bisa mengarahkan dia, kita memberi bimbingan yang baik, kita mengajarkan dia, menggali potensi dia. Insya Allah dia akan bisa tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Ya, jadi itulah Ki Hajar Dewantara mengibaratkan kita pendidik dan siswa itu seperti petani dan biji-bijian. Ya, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih lagi saya ucapkan kepada rekan-rekan guru semua atas kehadirannya dan Bapak Kepala Sekolah atas bimbingannya, supportnya kepada saya selama ini, dan Bu PP terima kasih juga atas kehadirannya. Mungkin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.